Pernahkah kamu merasa akhir-akhir ini hidupmu terasa lebih tenang dari biasanya? Bukan karena masalahmu sudah selesai, bukan juga karena semuanya berjalan sempurna, tapi ada rasa damai yang muncul tanpa sebab yang jelas. Dalam kepercayaan batin dan pengetahuan leluhur, kondisi ini seringkali bukan kebetulan. Ada kalanya ini menjadi tanda awal bahwa energi leluhur sedang mendekat dan memperhatikan langkah hidupmu. Dan tanda-tanda seperti ini seringkali diabaikan. Tanda pertama yang paling sering dirasakan adalah hati yang terasa lebih kuat dan stabil. Kamu tidak lagi mudah terpancing emosi. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah, kini terasa lebih bisa diterima dengan lapang dada. Dalam pandangan kebatinan, leluhur tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menenangkan. Energi mereka bekerja di lapisan batin, menguatkan pondasi jiwamu, agar kamu tidak mudah goyah oleh keadaan. Banyak orang mengira ini hanya fase biasa, padahal dalam kepercayaan lama, ketenangan yang datang tanpa sebab seringkali menjadi bentuk penjagaan yang paling halus. Tanda kedua, kamu mulai sering teringat pada orang tua, kakek, nenek, atau leluhur yang telah lebih dulu berpulang. Ingatan itu muncul tiba-tiba, tanpa dipicu cerita, tanpa melihat foto. Kadang hanya berupa rasa rindu, kadang berupa kenangan singkat yang melintas, lalu menghilang. Dalam pengetahuan batin, ini dipercaya sebagai bentuk resonansi energi. Bukan karena mereka ingin menampakkan diri, melainkan karena ada ikatan batin yang sedang aktif kembali. Leluhur tidak datang membawa wujud, mereka hadir melalui rasa. Tanda berikutnya, mimpi-mimpimu terasa berbeda dari biasanya. Bukan mimpi menakutkan, bukan mimpi aneh tanpa makna, tapi mimpi yang terasa nyata, tenang, dan kadang meninggalkan kesan mendalam setelah bangun. Dalam ajaran kebatinan, mimpi adalah salah satu ruang paling halus, di mana pesan batin bisa disampaikan tanpa gangguan logika. Namun perlu dipahami, tidak semua mimpi adalah pesan. Yang menjadi tanda adalah mimpi yang membuatmu merenung, bukan takut. Jika mimpi itu membawa ketenangan atau dorongan untuk menjadi lebih baik, itulah yang patut diperhatikan. Tanda lainnya adalah kamu menjadi lebih peka terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarmu. Kamu lebih cepat merasa tidak nyaman di tempat tertentu, atau sebaliknya, merasa damai di tempat yang sebelumnya biasa saja. Kamu juga mulai lebih selektif dalam memilih pergaulan, bukan karena merasa lebih tinggi, tapi karena hatimu menolak energi yang tidak sejalan. Dalam kepercayaan batin, ini disebut sebagai penghalusan rasa, sebuah fase di mana batin dibersihkan agar tidak salah arah. Dan di fase inilah, penjagaan leluhur seringkali bekerja paling kuat. Alasan leluhur mendekat. Pertanyaannya, mengapa semua ini bisa terjadi? Dalam pengetahuan leluhur, pendampingan batin tidak datang untuk membuat seseorang istimewa. Tidak juga untuk dipamerkan. Pendampingan datang ketika seseorang berada di titik penting dalam hidupnya. Titik di mana keputusan, sikap, dan arah hidupnya akan membawa dampak panjang. Leluhur dipercaya hadir untuk menjaga agar langkah itu tidak melenceng. Bukan dengan memaksa, tapi dengan memberi isyarat halus. Jika kamu peka, kamu akan memahami. Jika tidak, mereka tetap menjaga dalam diam. Perlu diingat, tidak semua hal perlu ditanggapi dengan rasa bangga. Jika kamu merasakan tanda-tanda ini, sikap terbaik adalah tetap rendah hati, menjaga perilaku, dan memperbaiki niat hidup. Karena dalam kepercayaan batin, energi yang halus hanya akan menetap pada jiwa yang bersih dan tidak sombong. Tidak semua penjagaan perlu ditunjukkan. Tidak semua yang hadir ingin dikenal. Kadang, ketenangan yang kamu rasakan hari ini adalah bukti bahwa ada yang menjaga langkahmu tanpa pernah meminta pengakuan. Bila ini terasa selaras dengan batinmu, dukung Tapak Rumingkang dengan like dan subscribe, karena tidak semua yang bermakna harus disampaikan dengan keras.